Perkenalkan lur, nama saya Icang Keringat Punuk Unta. Saya terpaksa mengidul film ini karena faktor tuntutan keluarga ya. Film ini bergenre kriminal drama thriller, yaitu Emily the Criminal tahun 2022. Konsepnya sangat menarik dan jarang diangkat lur, jadi wajib kalian nonton film ini ya. Emily the Criminal bercerita tentang seorang mbak-mbak yang terlilit hutang sekitar 1 M atau 1 miliar, dan gaji dari pekerjaannya sekarang tidak akan bisa melunasi hutangnya. Sampai akhirnya mbak ini mengetahui sebuah bisnis ilegal, yaitu penipuan kartu kredit yang bisa membuatnya mendapatkan $200 hanya dalam waktu sejam saja. Fantastiko bukan? Jadi langsung aja kita tebak-tebakan yang sangat cringe, tapi kalian pasti ketagihan. Minuman apa yang sangat islami? Hayo apa pas jawabannya Nutrisar. Iya, monggo sekejaaken. Seorang mbak-mbak bernama Emily sedang melamar pekerjaan untuk mendapatkan cuan demi melunasi hutang biaya kuliahnya sebesar $70.000 atau sekitar 1 M rupiah. Tapi karena catatan Emily pernah nyetir sambil mabuk dan sempat terkena kasus penganiayaan, jelas dia ditolak bekerja di sana. Saat ini Emily bekerja sebagai kurir makanan di sebuah restoran yang tentunya gajinya tidak akan cukup untuk membayar hutang. Sampai suatu hari dia bertemu dengan rekan kerjanya Javier yang meminta bantuan untuk mengisi shift kerjanya malam hari. Karena Emily mau membantu, sebagai imbalan dia dikirimi sebuah nomor oleh Javier yang jika Emily meng-SMS nomor itu dia bisa mendapatkan $200 atau hampir 3 juta rupiah hanya dalam 1 jam. Hah? Bagaimana bisa? Sabar lur. Emily yang sangat butuh uang pun akhirnya SMS nomor tersebut bahwa dia mendapatkan nomornya dari temannya Javier. Nomor itu pun membalas jika Emily ingin uang $200 per jam, maka dia harus datang ke suatu tempat besok jam 9 pagi. Dan inilah Emily sang kriminal. Setelah itu Emily bertemu dengan sahabat SMA-nya Liz yang seorang fotografer cukup sukses di perusahaan biro iklan. Mengetahui Emily yang dililit hutang dan sangat butuh uang, Liz pun akan membantu Emily agar bisa wawancara kerja di perusahaannya. Karena pada dasarnya Emily pandai melukis dan bisa jadi desainer grafis di kantor itu. Emily pun sangat berterima kasih atas bantuan temannya dan mereka pun lanjut kobam sampai kayak gini. Keesokan paginya Emily pun mendatangi lokasi pertemuan yang ternyata adalah sebuah toko jas. Di sana dia bertemu dengan Halil sang penyelenggara kerja yang langsung meminta SIM Emily. Terlihat banyak orang yang juga melamar pekerjaan di sana dan difoto satu persatu. Setelah itu mereka dikumpulkan untuk diberi pengarahan oleh Mas Yosef, di mana dia mengatakan jika dalam 1 jam ke depan masing-masing dari mereka akan mendapatkan $200. Pekerjaan itu tidak membahayakan mereka atau orang-orang di sekitar, namun itu adalah pekerjaan ilegal yang melanggar hukum dan Yosef tidak memaksa mereka untuk mau mengambil pekerjaan tersebut. Lalu kartu kredit pun dibagikan dan mereka diminta masuk ke toko elektronik untuk membeli sebuah TV dengan kartu tersebut, yang mana nantinya TV-TV itu akan diberikan ke Yosef and Friends dan mereka akan mendapatkan bayaran $200. Karena pekerjaan itu sangat mencurigakan, beberapa orang pun mengundurkan diri, tapi Emily bertanya bagaimana mereka tahu kartu kredit itu bisa digunakan dan bagaimana jika toko meminta atau memfotokopi identitas mereka. Ternyata itu adalah kartu kredit palsu, begitu pula dengan identitas SIM yang sudah dipalsukan dari hasil foto tadi. What if they ask for a driver's license? Is that true? Para pekerja ini pun diantar oleh Yosef ke toko yang dituju dan mereka mulai membeli TV termasuk Emily. Apa nggak deg-deg ser ya kan lur? Dan ternyata kartu kredit itu benar-benar berfungsi dong. Emily pun langsung membawa TV tersebut ke mobil Yosef dan dia mendapatkan bayaran $200 dan HP khusus. Juga diminta melakukan pekerjaan lebih susah yang detailnya akan di SMS besok jam 1 siang. Dengan bayaran yang tentunya juga lebih besar, yaitu $2.000. Wow. How much? $2,000. $2,000? Keesokan harinya Emily pun lanjut bekerja sebagai kurir dan dia akhirnya mendapatkan SMS untuk pergi ke suatu lokasi yang memakan waktu 1 jam dari sana. Pekerjaan kurir sisanya pun dititipkan ke Javier dan dia langsung OTW ke lokasi tersebut. Sesampainya di sana Emily dijemput oleh Yosef yang kali ini memberikan kartu kredit tanpa limit atau tanpa batas waktu, juga sebuah cek palsu. Yosef menjelaskan karena ini adalah pembelian dengan nominal cukup besar, maka bank akan menghubungi penjual
menjual dan Emily hanya punya waktu 8 menit untuk segera pergi dari sana. Karena Bang butuh waktu 8 menit untuk mengecek asli atau palsunya kartu kredit Emily setelah digesek, lur. Setelah itu Emily pun diminta masuk ke sebuah pasar untuk menemui seorang dealer mobil di dalamnya yang sebut saja Pak Ijo dan asistennya bernama Mukidi. Emily mengatakan jika dia ingin mengambil mobil yang sudah dipesan dan tidak perlu test drive karena sudah dites oleh pacarnya sebelumnya. Pak Ijo si penjual mobil ini nggak asal gesek aja, lur, tapi dia mengecek dengan sangat detail di kertas cek dan juga kartu kredit milik Emily, termasuk SIM palsunya yang namanya di sana adalah Jennifer. Setelah dirasa aman, kartu kredit pun digesek dan sekarang Emily hanya punya waktu 8 menit saja. Transaksi pun akhirnya selesai, tapi Emily harus mengisi formulir pembelian terlebih dahulu. Wah, langsung ngebut nulisnya ya kan, dan saat sudah selesai Emily pun diantar ke mobil oleh Mukidi. Tak lama kemudian Mukidi mendapatkan telepon dari bosnya Pak Ijo dan terlihat dari raut wajahnya jika ada masalah yang terjadi. Awalnya si Mukidi sangat santun meminta Emily mematikan mesin mobilnya, lalu keluar dari mobil dan kembali ke kantor karena ada sedikit masalah. Tapi karena Emily tidak merespon dan terlihat gelagatnya yang sangat mencurigakan, Mukidi pun langsung membawa Emily secara paksa. Lalu yang terjadi, Just one moment, please. Can you turn off the engine, please? We just need to go back to the office for just a second. loh, jelas Mukidi pun langsung mengejar sampai akhirnya ada truk yang menghalangi jalan dan Emily dengan nekatnya langsung menyemprot merica ke endasnya Mukidi. Untungnya dia berhasil kabur dan terlihat hidungnya yang berdarah karena tadi dibenturkan ke pintu mobil. Sesampainya di titik pertemuan, Emily yang emosi pun langsung melempar kunci mobilnya, meminta uang $2.000, memaki-maki Yosef karena sudah membahayakan nyawanya, lalu pergi dari sana. Emily yang masih shock pun hanya bisa menangis karena mengingat nyari duit kok gini amat ya. $2,000. Let me see it. Fuck off. Are you okay? Karena kondisi Emily yang mengkhawatirkan, Yosef pun mengantarkannya pulang dan membantu membuat kompres untuk hidungnya. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan mengatakan mimpinya masing-masing. Emily yang jago melukis ingin pergi ke Amerika Selatan setelah semua hutangnya lunas, sementara Yosef ingin membeli rumah dari uang yang dihasilkan selama ini. Seperti rutinitas biasanya, Emily pun kembali bekerja dan karena kemarin dia meninggalkan pekerjaannya, jatah jam kerjanya pun dikurangi, yang artinya gajinya juga berkurang. Sesuai permintaan Emily, Yosef pun akhirnya memberitahu bagaimana cara membuat kartu kredit palsu. Mulai diberikan data-data nomor kartu dan nama orang-orangnya, juga diajarkan bagaimana cara membuat kartu kreditnya. It's hard, like this. You scan the magnet. Barang-barang yang selama ini didapatkan oleh Yosef akan dijual ke pedagang ataupun secara online. Yosef pun memberikan satu mesin kartu kredit kepada Emily dan juga sebuah stand gun untuk berjaga-jaga. Yosef juga mengingatkan agar Emily jangan pernah membeli barang di toko yang sama 2 kali dalam seminggu dan jangan pernah menjual barang-barangnya di rumah. Operasi pemalsuan kartu kredit pun dimulai. Emily mencetak kartu kreditnya, membeli barang-barangnya sendiri dan langsung menjualnya secara COD ke orang lain dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Tentunya dalam waktu singkat Emily mampu meraup cuan yang sangat-sangat banyak. Gimana enggak, lur, lawang beli barangnya aja gratis ya kan? So it's 600. 600, yes or no? Setelah itu karena sahabatnya Liz ada dinas kerja pemotretan di Portugal, dia menitipkan anjingnya ke Emily dan meminta maaf karena belum bisa membantunya dapat kerja di perusahaannya. Keesokan paginya Emily datang ke kantor Yosef untuk membagi keuntungan kepadanya. Tak lama kemudian Khalil pun datang yang ternyata dia adalah sepupunya Yosef. Khalil yang curiga Yosef ada keterlibatan bisnis dengan Emily pun mengajaknya bicara 4 mata. Tapi jelas Yosef nggak ngaku jika dia telah bekerja sama dengan Emily.
Di transaksi berikutnya ternyata sang pembeli adalah preman yang berniat buruk. Dia sengaja tidak menemui Emily di lokasi COD dan mengikutinya sampai ke rumah. Lalu tiba-tiba Emily pun ditodong dengan cutter dan dipaksa memberikan semua uangnya. Alhasil seluruh uang Emily yang sudah dikumpulkan pun ludes beserta anjing Liz yang juga dicolong. I don't have any cash. I swear to God. Hey, super easy. Okay, open it up. Let's go. Okay. Emily yang tidak ingin kehilangan uangnya langsung membawa stun gun dan menyetrum pria tadi. Sedangkan anaknya diancam akan dibunuh jika mereka berdua masih berulah. Untungnya uang curian berhasil didapatkan kembali, begitu pula dengan anjing Liz. I know where I live, but I know where you live too. You understand? Yeah. Singkat cerita, Liz yang sudah pulang mengadakan pesta dan sangat berterima kasih karena selama ini Emily sudah menjaga anjingnya. Liz juga memberikan kabar baik bahwa bosnya mau mewawancarai Emily untuk bekerja di sana. Tak lama kemudian Yosef datang untuk ikut berpesta. Mereka ngobrol dengan sangat intim dan akhirnya ya tahu sendirilah lur. Asik-asiknya tasik lole, asik-asiknya tasik. Setelah itu Yosef menunjukkan rumah yang sudah dia beli dan mengajak Emily untuk bertemu dengan ibunya. Tapi tiba-tiba Khalil dan temannya datang untuk menunjukkan video CCTV Emily yang mendatangi toko sama 2 kali dalam seminggu, di mana videonya sudah tersebar dan diketahui oleh polisi. Dan yang jadi masalah adalah jika polisi menemukan Emily, maka Yosef dan Khalil juga pasti akan ditemukan. Khalil juga menyalahkan Yosef karena kepergok berhubungan terlalu jauh dengan Emily yang malah membahayakan bisnis mereka. If they find you, they might find us. Understand? Right there, huh? Twice in 1 week. Keesokan harinya Emily datang ke perusahaan biro iklan Liz untuk wawancara dengan bosnya yaitu Bu Elis. Emily pun jujur apa adanya jika dia keluar dari kuliah karena terkena kasus penganiayaan dan banyaknya hutang kuliah. Meskipun Elis cukup terkejut mendengarnya, tapi dia masih menoleransi Emily dan menawarkannya magang sebagai desain grafis di sana. Tapi begitu Emily tahu kerja magangnya tidak dibayar selama 5 atau 6 bulan dan itu pun dia belum tentu dijadikan karyawan, Emily pun auto emosi dan dengan beraninya mengatakan bahwa bagaimana bisa Bu Elis mempekerjakan seseorang tapi tidak digaji. Percekcokan pun terjadi dan Elis pergi dari sana dengan perkataan yang sangat barbar. Clearly you're a bit spoiled. Spoiled? Let me be frank with you. That's not the point. For my age, if you have $60,000 of debt, I understand is how you feel so comfortable asking someone to work without pay. How much If you for want to tell me coming what to do, put me on the fucking payroll. How about that? Setelah itu dia menjemput Yosef yang dahinya berdarah karena berantem dengan Khalil. Ternyata sudah 5 bulan lamanya Khalil tidak membayar bagian Yosef. Dan sekarang Khalil sudah mendepak Yosef dari timnya karena dianggap sudah bersekongkol dengan Emily. Merasa dipermainkan, Yosef pun berencana mencolong semua uang usaha mereka yang ada di kantor besok subuh-subuh. Dan sebagiannya akan diberikan kepada Emily untuk melunasi hutang-hutangnya. I'm in the storage unit in the office. All the cash that's there. All your debts paid. Keesokan paginya di kantor, ternyata Khalil sudah membawa semua barang-barang termasuk seluruh uang penipuan mereka. Satu-satunya cara untuk mendapatkan uang itu kembali adalah dengan mendatangi kediaman Khalil. Mereka pun mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dan langsung OTW ke rumah Khalil. Salah satu komplotannya pun berhasil di-stun-gun dan dimasukkan ke dalam bagasi. Lalu mereka mengambil HP pria itu dan dengan cerdiknya chat di grup WA agar 6 orang lain di dalam rumah terpancing mendatangi suatu lokasi untuk bertransaksi. Padahal nggak ada transaksi ya kan? Cara itu ternyata berhasil dan sekarang hanya ada Khalil sendirian di kamarnya. Tapi ketika mereka berdua masuk ke kamarnya tidak ada siapapun di dalam sana. Dan tiba-tiba
Sayangnya Yosef dikeplak hingga pingsan dan Emily langsung dicekek oleh Khalil. Emily yang sudah hampir kehabisan nafas pun berhasil mengambil cutter dan ditusukkan ke perut Khalil. Sekarang giliran Khalil yang diancam akan digorok lehernya jika tidak memberitahu di mana uang-uangnya disimpan. Khalil pun terpaksa memberitahu bahwa uang sekresek penuh disimpan di dalam kulkas. Setelah Emily mengambilnya, Khalil pun hanya bisa pasrah karena darah di perutnya yang terus mengocor. Lalu Emily membopong Yosef kembali ke mobil, tapi sayangnya kunci mereka hilang. Di lain sisi, Yosef yang juga kehilangan banyak darah akhirnya pingsan, dan dengan teganya Emily meninggalkan Yosef begitu saja sambil membawa uang tersebut. Dari yang awalnya melakukan penipuan kartu kredit, sekarang Emily benar-benar menjadi seorang kriminal karena mungkin saja dia telah membunuh Yosef juga Khalil yang tidak segera mendapatkan pertolongan. Keesokan harinya LAPD pun menggeledah rumah Emily, tapi dia sudah tidak ada di sana karena ternyata Emily telah pindah ke Amerika Selatan seperti mimpinya selama ini. Semua masa lalunya telah ditinggalkan, dia tidak pernah mengontak satupun keluarga ataupun kerabat, dan sekarang hidup bebas menjalani hobi melukisnya. Tapi bukan hanya itu, kali ini Emily membangun jaringan penipuan kartu kreditnya sendiri seperti yang dilakukan oleh Yosef dahulu. Keserakahan tidak akan pernah terpuaskan, Lur. Ustedes van a ganar $200. Pero seguir explicando? Buyar, ente mau dapat uang 200 per jam? Jaga lilin jawabannya, masih aja percaya begituan.